Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 5 Maret 2026. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami, yang menopang kami dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan. Boleh sekali lagi menyapa kami, memberikan kekuatan buat kami, dan bahkan boleh mengubahkan kehidupan kami. Tuhan tolong kami, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Keluarga damai, pada hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema perenungan dan bahkan kesaksian pada hari ini dengan judul Jesus Changed My Life. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, ayat ini berbicara tentang identitas yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu ketika kita menjadi anak-anak Allah. Dalam bagian ini, Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa status anak-anak Allah diberikan kepada semua orang yang menerima Dia, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, ada sebuah respon pribadi dari setiap orang. Ada keputusan yang diambil oleh setiap orang masing-masing. Ada penerimaan yang tidak bisa diwakilkan oleh orang tua, gereja, atau bahkan lingkungan rohani. Yohanes menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kelahiran baru sebagai anak-anak Allah bukan berasal dari darah atau daging. Artinya bukan karena garis keturunan. Kita bisa lahir dari keluarga Kristen atau bahkan lahir dalam lingkungan keluarga yang mengenal Tuhan. Tetapi itu tidak otomatis membuat kita menjadi anak-anak Allah. Kita juga menjadi anak-anak Allah bukan dari usaha kita, bukan dari pelayanan kita, bukan dari aktivitas rohani yang kita lakukan, melainkan berasal dari Allah. Kelahiran baru adalah karya Allah, inisiatif Allah sendiri di dalam kehidupan manusia secara pribadi. Anugerah Allah kepada setiap orang-orang yang mau menerimanya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap pribadi demi pribadi. Menjadi anak-anak Allah bukanlah warisan keluarga, melainkan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman ini sangat berbicara di dalam kehidupan saya. Sebuah sharing dan kesaksian dalam pengalaman kehidupan saya, firman Tuhan ini mengingatkan saya. Saya lahir dan besar dalam keluarga Kristen. Bahkan saya adalah seorang anak hamba Tuhan. Sejak kecil saya diperkenalkan kepada doa, firman Tuhan, dan bahkan melayani sejak kecil. Dari luar hidup saya baik-baik saja. Saya rajin, saya taat, saya aktif melayani, bahkan orang-orang mungkin berpikir saya aman, sudah pasti selamat. Tetapi memasuki masa remaja, hati saya tidak sebaik penampilan luar saya. Saya menyimpan kemarahan yang besar kepada orang tua, kepada gereja, bahkan kepada Tuhan. Meskipun saya tetap melayani dan tetap terlihat rohani, tetapi sebenarnya saya sedang memakai topeng. Saya dekat dengan aktivitas rohani, tetapi sebenarnya hati saya jauh dari Tuhan. Saya bisa lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, tetapi belum tentu saya sudah lahir baru di dalam Tuhan. Di tengah pergumulan dan pemberontakan yang saya hadapi di masa remaja saya menyadari bahwa saya benar-benar hancur di hadapan Tuhan. Saya berdosa dan saya menyakiti hati Tuhan. Saya datang kepada Tuhan dengan sederhana. Saya mengatakan bahwa Tuhan, ubahlah hidup saya. Tuhan, tolong saya. Saya orang berdosa. Jesus, change my life. Doa yang tidak panjang,
Tetapi sebenarnya saya menyadari bahwa saya bukanlah orang yang sempurna dan saya orang yang berdosa. Saya seorang yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan anugerah Tuhan. Saya juga butuh diselamatkan oleh Tuhan. Di masa itu saya mengalami kasih dan penerimaan Tuhan yang nyata. Selama ini mungkin saya hanya mendengar dari kata orang tua saya. Tetapi di momen itu saya menyadari bahwa kasih Tuhan itu nyata buat saya secara pribadi. Ketika saya berdosa, justru Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Saya menyadari bahwa saya diterima bukan karena latar belakang saya, bukan karena pelayanan saya, tetapi saya boleh diterima sebagai anak-anak Tuhan karena anugerahnya untuk saya secara pribadi. Sejak saat itu saya menyadari bahwa sebagai anak-anak Allah bukan warisan dari keluarga saya, bukan usaha saya, tetapi menjadi anak-anak Allah adalah karya Tuhan dalam hati saya. Namun Bapak Ibu Saudara, perubahan diri itu tidak terjadi secara instan. Ketika saya percaya kepada Tuhan, tantangan justru dimulai. Apakah saya bisa menghidupi kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan, lahir baru? Bapak Ibu Saudara, di tengah tantangan kehidupan, saya belajar melepaskan gaya kehidupan yang lama, meninggalkan pola pikir yang lama, kemarahan dan bahkan cara kehidupan yang rasanya dulu terasa wajar. Di lingkungan sekitar saya belajar untuk melepaskan dan bahkan meninggalkan pola hidup yang lama. Sulit Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Tetapi Tuhan yang memberikan kerinduan di dalam hati saya untuk meninggalkan hidup yang lama dan belajar sedikit demi sedikit untuk menghidupi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Di masa itu bahkan sampai hari ini saya masih tidak imun dengan yang namanya dosa. Saya masih bisa jatuh, saya masih bisa bergumul. Bahkan ada tantangan dalam diri saya sendiri. Ada juga tantangan dari sekitar saya. Tetapi saya boleh melihat bahwa kasih Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam setiap proses itu. Justru di dalam kuasa yang saya terima sebagai anak-anak Tuhan, kuasa yang datangnya daripada Tuhan, itulah yang mengubahkan dan menguatkan saya sedikit demi sedikit. Seperti pujian sekolah minggu, sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, Yesus mengubah kehidupan saya. Kesabarannya ketika saya mungkin mudah marah, kelembutannya ketika saya mungkin menjadi orang yang keras, pengampunannya ketika saya menyimpan luka, bahkan belajar rendah hati dari Tuhan ketika saya berusaha membenarkan diri dengan apa yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, perubahan itu nyata meskipun bertahap, sedikit demi sedikit. Kuasa yang daripada Tuhan, kuasa sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang memampukan saya untuk menjalani kehidupan lahir baru di dalam Kristus. Saya juga belajar bahwa pertumbuhan itu tidak dijalani sendirian. Saya juga bersyukur kalau Tuhan mengajarkan saya untuk membuka diri, membagikan kisah hidup saya, mengakui kelemahan diri saya, mengakui keberdosaan saya, dan memohon Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman memproses kehidupan saya. Saya bersyukur bahwa pertumbuhan itu Tuhan kerjakan di dalam kehadiran komunitas yang Tuhan berikan. Saya bersyukur di tengah-tengah komunitas yang mau menerima apa adanya dan bahkan menopang dalam segala kelemahan. Tuhan bahkan dinyatakan di tengah-tengah komunitas itu. Anugerah Tuhan justru semakin nyata saya rasakan, boleh menerima saya apa adanya. Di sanalah saya merasakan semakin nyata anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin kita sudah lama berada di gereja. Mungkin kita adalah orang-orang yang rajin beribadah, atau bahkan kita berasal dari keluarga Kristen. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa menjadi anak-anak Allah bukan berasal dari darah ataupun daging, bukan dari usaha, bukan dari kehendak kita sendiri, melainkan dari Allah, inisiatif Allah, anugerah Allah. Pertanyaannya bukan siapa orang tua kita, seberapa aktif pelayanan kita, bahkan seberapa rohani penampilan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerima Dia secara pribadi? Dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
serta memberikan diri kita untuk diubah seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi anak-anak Allah berarti kita percaya secara pribadi bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita juga belajar memberikan diri kita untuk diubah oleh kuat kuasa Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak Allah dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Maukah kita untuk memberikan diri kita? Tuhan ubahkan kehidupan kita. Kalau masih ada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maukah kita berkata, Tuhan, ubahlah kehidupanku. Jesus, change my life. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mencari latar belakang kita yang sempurna. Tetapi Tuhan mau mencari hati yang mau sungguh-sungguh menerima Dia. Dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, Dia adalah Allah yang dengan kuasanya mengubah kehidupan kita dan menopang kita menjadi anak-anak yang semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, sampai hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus dan memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam momen-momen Prapaskah ini, kita memberikan hati kita sekali lagi untuk bertobat di hadapan Dia, mengatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan memohon Tuhan memulihkan, mengubahkan kehidupan kita untuk hari demi hari makin disempurnakan serupa Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, bahkan Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa, ketika kami sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa kasih Tuhan itu begitu indah, begitu mulia, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yang lemah, kami yang rapuh ini, kami yang terbatas ini, membutuhkan Tuhan untuk terus menopang kami. Biarlah kuasa Tuhan itulah yang boleh mengubah kehidupan kami, menjadikan kami hari-hari semakin menjadi anak Tuhan, yang semakin memuliakan nama Tuhan. Biarlah di momen-momen Prapaskah ini kami bukan hanya sekedar menjalankan ritual, tetapi kami boleh sekali lagi diingatkan bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan anugerah Tuhan dan kami perlu diubahkan hari demi hari untuk makin serupa dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kuasa daripada Engkau sendirilah yang boleh menopang kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.